Perang Dunia Pertama, sebuah panggung konflik global yang melibatkan negara-negara besar, menyaksikan peran luar biasa yang dimainkan oleh tidak hanya prajurit manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk paling tidak terduga, hewan. Lebih dari 16 juta hewan, dari kuda hingga anjing, terlibat dalam perang ini, menjalankan fungsi-fungsi kritis seperti transportasi, komunikasi, dan memberikan kenyamanan sebagai teman setia. Namun, seringkali di balik kisah heroik ini, ada pahlawan-pahlawan terlupakan yang, seiring berjalannya waktu, ceritanya mulai pudar dari ingatan kolektif manusia. Manusia dan hewan yang memberikan segalanya untuk negara mereka, hanya untuk cerita mereka tenggelam dalam riwayat yang lebih besar. Dalam konteks ini, kita tidak hanya akan menjelajahi keberanian manusia tetapi juga keberanian hewan, yang pada gilirannya memberikan kita pelajaran berharga tentang kekuatan, pengorbanan, dan tekad dalam menghadapi tantangan yang tampaknya tak teratasi. Keseluruhan, cerita ini akan menjadi pengingat bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk manusia, tetapi juga dalam setiap makhluk hidup yang berjuang untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap berharga. Bab 2, Batalion yang Hilang. Di tengah gemuruh dan kekacauan Perang Dunia Pertama, cerita paling menakjubkan terkadang berasal dari mereka yang terlupakan dalam riwayat sejarah. Salah satu kisah yang menggugah hati adalah kisah Batalion ke-77 Angkatan Darat Amerika Serikat, yang kemudian dikenal sebagai Batalion yang Hilang. Batalion ini terdiri dari 554 pria pemberani dari Divisi ke-77. Ketika melintasi wilayah Jerman, mereka mendapati diri mereka terputus dari segala bentuk komunikasi. Terjebak di wilayah musuh, batalion ini harus menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari semua sisi. Mortir, granat, dan serangan pembakar api mengancam untuk menghapus jejak mereka dari peta perang. Namun, di tengah penderitaan ini, batalion ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun diapit oleh musuh, tanpa komunikasi, dan dengan sumber daya yang semakin menipis, mereka bertahan dengan tekad yang luar biasa. Seiring waktu berlalu, kisah pahlawan ini mulai menghilang, tetapi pada hakikatnya, mereka adalah bagian penting dari kain sejarah yang membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Bab 3, Komunikasi Terputus. Dalam keterisoliran yang mendalam, Batalion ke-77 Amerika Serikat menemui tantangan yang lebih rumit, putusnya jalur komunikasi. Tanpa dapat berkomunikasi dengan pangkalan atau pasukan sekutu lainnya, para prajurit merasa terasing dan terputus dari dunia luar. Upaya yang putus asa dilakukan untuk mendirikan kembali jalur komunikasi, namun setiap usaha terhalang oleh tembakan musuh yang tajam. Pengantar yang dikirim untuk menyampaikan pesan kepada komando sekutu terus-menerus menghadapi risiko dan mengorbankan nyawa tanpa hasil yang memuaskan. Keterbatasan sumber daya, informasi yang minim, dan tekanan yang terus-menerus membuat situasi semakin rumit. Batalion yang hilang harus memutuskan cara untuk menyampaikan pesan penting mereka, yang mungkin menjadi satu-satunya peluang untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran di tengah serangan musuh yang tidak henti. Bab 4, Harapan pada Burung Merpati. Dalam keputusasaan yang mendalam, Komandan Batalion ke-77 membuat keputusan terakhir yang mengharukan. Dengan jalur komunikasi terputus dan pengantar manusia menjadi sasaran empuk, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah melepaskan harapan pada makhluk yang paling tak terduga, burung merpati. Sebuah pesan penting dikirimkan pada burung merpati yang dipilih dengan cermat, berisi koordinat akurat dari posisi batalion yang terjebak. Namun, ini bukan hanya pesan tentang posisi fisik mereka, ini adalah seruan putus asa untuk bantuan yang mendesak. Dengan satu-satunya harapan adalah bahwa burung merpati ini bisa melewati lapisan musuh dan membawa pesan ini kepada mereka yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Para prajurit menyaksikan dengan napas tertahan setiap kali burung merpati yang berani terbang menuju langit, membawa harapan dan masa depan mereka yang tidak pasti. Dalam setiap getaran sayapnya, terdapat keteguhan hati dan tekad yang mencerminkan semangat yang membakar dalam diri setiap prajurit yang terjebak di tengah keterisoliran dan bahaya. Bab 5, Keberanian Chair Army. Burung merpati yang terpilih untuk membawa pesan tersebut adalah seorang pemberani berumur 6 bulan yang diberi nama Chair Army. Meskipun belum dewasa, ia ditunjuk untuk menjalankan misi yang tak terbayangkan ini. Dengan bulu yang belum sepenuhnya tumbuh dan mata yang masih penuh kepolosan, Chair Army mewakili keberanian dan tekad dalam bentuk yang paling tak terduga.
Pesannya diikat dengan hati-hati pada kaki sang burung, yang kemudian diangkat tinggi ke udara sebagai satu-satunya harapan bagi batalion yang terisolasi. Terbang sendirian di langit yang terhimpit oleh ancaman musuh, Chair Ami menjadi simbol keberanian dan ketahanan, menunjukkan bahwa pahlawan tak selalu berasal dari kalangan manusia. Namun, takdir tidak berpihak pada keberanian. Seiring Chair Ami menyusuri langit, serangkaian tembakan jahat diluncurkan oleh penembak runduk Jerman. Setiap tembakan membawa ancaman yang nyata bagi burung kecil ini, dan dengan setiap langkah terbangnya, ia menghadapi kematian yang terus mengintainya. Meski begitu, ia terus maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan untuk menyelesaikan misi penyelamatan ini. Bab 6. Pesan penyelamat. Dengan keteguhan hati dan tekad yang mengguncang jiwa, Chair Ami berhasil mengatasi badai tembakan yang mengejarnya. Meskipun takdir mencoba menghentikannya, sang burung pemberani itu terus melaju melintasi langit berbahaya menuju tujuannya. Kaki yang membawa pesan kritis itu seringkali hampir menjadi korban tembakan musuh, tetap berayun di udara dengan tekad yang membara. Hingga akhirnya, Chair Ami tiba di tujuan dengan pesan yang selamat. Meskipun tertembak di dada, kehilangan satu mata, dan kaki tertembak, ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan gemilang. Pesan yang diterimanya membawa koordinat yang akurat dari posisi batalion ke-77. Kami berada di sepanjang jalan sejajar 276,4. Senjata artileri kami menjatuhkan tembakan tepat di atas kami. Tolong, hentikan itu. Pesan penyelamat ini menjadi cahaya harapan di tengah gelapnya situasi perang. Bala bantuan Amerika Serikat dipandu oleh informasi yang tepat waktu ini dan tiba tepat pada waktunya. Sebanyak 200 nyawa prajurit diselamatkan berkat keberanian Chair Ami yang mengatasi segala rintangan dan membawa pesan kritis tersebut. Bab 7. Dampak dan penghargaan. Dampak dari keberanian batalion ke-77 dan pemberanian Chair Ami membawa perubahan signifikan dalam dinamika Perang Dunia Pertama. Dengan bantuan yang tiba tepat pada waktunya, sekutu akhirnya dapat menembus garis Jerman, membuka jalan untuk kemungkinan kemenangan. Keberanian para prajurit yang bertahan dalam keadaan yang sulit dan keberanian burung merpati yang membawa pesan penyelamat menjadi tonggak kemenangan yang penting. Setelah peristiwa dramatis ini, Chair Ami dikenang sebagai pahlawan sejati. Meskipun terluka parah, burung merpati itu diobati oleh medis militer dengan penuh kasih sayang. Sebagai penghargaan atas keberanian dan pengorbanannya, Chair Ami dianugerahi Croix de Guerre, penghargaan militer tertinggi di Prancis. Ia kemudian dihormati dan diakui sebagai pahlawan di Amerika Serikat, mewakili tak hanya keberanian hewan, tetapi juga semangat ketahanan yang melekat dalam setiap makhluk hidup. Kisah Batalion ke-77 dan Chair Ami adalah pengingat abadi akan daya tahan, pengorbanan, dan keberanian yang tak terduga yang dapat muncul di saat-saat paling gelap. Kedua elemen, manusia dan hewan, bersatu untuk menciptakan kisah penuh inspirasi yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah perang. Bab 8. Hikmah dari kehidupan burung merpati. Kisah Batalion ke-77 dan Chair Ami bukan hanya sekedar narasi heroik dari masa lalu, ia mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam yang dapat diambil dari keberanian burung merpati dan prajurit manusia yang berjuang bersamanya. Dalam setiap getaran sayapnya dan langkah yang diambilnya melintasi medan perang yang berbahaya, Chair Ami menjadi sumber inspirasi. Hikmah ini membawa kita kepada pemahaman bahwa keberanian tak mengenal batas jenis makhluk. Dalam momen-momen paling sulit, keberanian dapat tumbuh dari tempat yang tak terduga, bahkan dari makhluk yang mungkin dianggap paling rentan. Keberanian Chair Ami memberikan contoh bahwa, terlepas dari bentuk atau ukuran, setiap makhluk hidup memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. Pesan ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya tekad dan ketahanan. Meskipun Chair Ami menghadapi tantangan dan bahaya, ia tidak pernah menyerah. Kehidupannya adalah bukti bahwa keberanian tidak hanya tentang menghadapi risiko, tetapi juga tentang keteguhan hati dan tekad untuk terus maju, bahkan ketika segala sesuatu tampak tak mungkin.